Untuk tugas yang presentasi ya berarti Prof. Untuk tugas mandiri itu Prof. Atau Ya, yang mandiri aja nggak apa-apa. Baik yang definisi atau mungkin saya bisa mulai dulu Prof. Mungkin nanti teman-teman jika ingin presentasi bisa setelah saya. ya anu aja apa namanya? Dicoba dulu kalau seperti apa gitu ya. Baik Prof. Izin share screen deh Prof. Ya, silakan, Mas. Apakah sudah terlihat teman-teman dan Prof? Sudah, sudah. Oh, iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof. Gunawan selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Lingkungan dan SDA, serta teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas mandiri, yaitu terkait dengan definisi sirkular ekonomi dan juga nanti terkait dengan studi kasus yang akan saya bahas. Nah, untuk definisi sendiri, untuk ekonomi sirkular yaitu suatu pengertian ekonomi yang fokus atas kelanjutan dengan meminimalkan limbah dan juga memaksimalkan penggunaan sumber daya. Nah, kemudian dalam ekonomi sirkular ini, produk, kemudian material dan juga sumber daya didesain ulang untuk digunakan kembali dan kemudian didaur ulang atau diupayakan agar tetap berada dalam siklus penggunaan selama mungkin. Seperti itu. Nah, untuk studi kasus sendiri, ini yang saya akan sampaikan yaitu terkait studi kasus di PT Great Green Pineapple, di mana PT Great Green Pineapple sendiri ini merupakan perusahaan pengelola perkebunan hortikultura yang mengintegrasikan perkebunan nanas dengan fasilitas pengolahan nanas terbesar di dunia dengan komitmen terhadap kualitas. Pabrik ini menghasilkan nanas dengan standar terbaik dengan mengekspor rata-rata 13.000 kontainer produk olahan setiap tahunnya ke lebih dari 60 negara. Nah, sehingga perusahaan ini dapat menguasai sekitar 25% pangsa pasar global. Nah, selain daripada itu, pabrik ini juga tidak hanya dikenal karena produk-produknya yang berkualitas, tapi juga karena produksinya yang terintegrasi dan juga ramah lingkungan. Perusahaannya bahkan memproduksi kemasan kaleng sendiri dengan ukuran mulai dari 8 hingga 107 OZ. Nah, serta drum berkapasitas 55 galon untuk produk jus nanas konsentrat. Nah, kemudian juga rangkaian produk olahan meliputi nanas kaleng, kemudian juga selain nanas, nanas potong dalam kemasan cup dan pouch, jus konsentrat nanas, serta buah koktail kaleng. Nah, selain daripada itu, PT Great Giant Pineapple ini juga terus berkomitmen menjadi pemimpin industri nanas yang menjunjung tinggi kualitas, efisiensi, dan juga kelestarian lingkungan. Nah, ini perjalanan pendirian dari PT Great Green Pineapple, yaitu didirikan awalnya merupakan PT tersendiri, yaitu di tahun 1973, kemudian muncul di 1979, dan kemudian hingga saat ini di tahun 2018 ini sudah mulai berkembang terkait dengan circular economy seperti itu. Nah, ini environmental management performance dari PT tadi di tahun 2023 sampai 2024, di mana bisa mengurangi 48% sampah yang dibuang langsung ke lingkungan. Kemudian juga di tahun 2024 dapat mengurangi emisi sebesar 463,903 ton karbon, dan kemudian juga di tahun 2023 itu sekitar 429 sekian. Nah, kemudian juga dapat mengurangi penggunaan air sekitar 4%, dan juga untuk sebagian dari sampahnya itu dapat digunakan kembali untuk dijadikan berbagai macam produk.
Nah, untuk penerapan sirkular ekonomi di perusahaan ini, yang pertama yaitu penerapan sirkular ekonomi melalui prinsip 9R, yang mana untuk ini meliputi refuse, rating, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, dan recycle sejak tahun 1980, di mana tahun 1980 ini untuk sirkular ekonomi masih belum begitu banyak dijalankan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian ada energi terbarukan dan juga biogas, kompos dan biofertilizer, dan kemudian ada produk turunan, pengelolaan food loss dan juga food waste, dan juga ada pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan energi terbarukan dan juga biogas, di mana limbah cair dari pengelolaan nanas diubah menjadi biogas dengan reaktor UASB atau upflow anaerobic sludge blanket, yaitu reaktor biogas anaerobik yang digunakan untuk mengolah limbah cair organik, di mana biogas ini dapat menggantikan 7-10% kebutuhan energi berbasis fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 38.000 ton karbon per tahunnya. Nah, kemudian juga menerapkan prinsip 9R tadi, dan untuk pengelolaan food loss dan juga food waste itu di mana surplus buah yang terjadi di selama produksi dialihkan untuk konsumsi internal, kemudian juga untuk membantu UMKM hingga donasi ke masyarakat. Nah, selain daripada itu, limbah organik juga diolah menjadi kompos ataupun pakan maggot, dan pada tahun 2024 food waste berkurang hingga 48% di perusahaan ini. Nah, kemudian ada kompos dan juga biofertilizer, di mana limbah-limbah organik seperti kotoran sapi, kemudian serat bambu, pulp nanas, ampas singkong ini diproses menjadi kompos, kemudian biochar dan juga pupuk organik cair, sehingga hasilnya dapat mengurangi ketergantungan pupuk kimia sampai 40%. Nah, sehingga dengan mengurangi ketergantungan pupuk kimia dapat memperbaiki kesuburan tanah. Nah, kemudian ada produk turunan, di mana produk-produk nanas itu kan pasti menghasilkan beberapa bagian yang mungkin tidak digunakan. Nah, di sini ada produk turunannya. Yang pertama ada batang nanas yang digunakan untuk enzim bromelain sebagai suplemen kesehatan. Nah, kemudian ada kulit nanas digunakan untuk pakan ternak, buah reject atau yang tidak digunakan atau dikembalikan digunakan untuk budidaya maggot yang nantinya digunakan untuk mendaur ulang sampah-sampah limbah seperti itu. Nah, kemudian ada plastik produksi didaur ulang menjadi bahan kemasan baru serta percobaan dan juga pengembangan bioplastik dari limbah batang nanas. Nah, kemudian selain daripada itu juga PT ini melakukan pemberdayaan masyarakat, di mana buah yang tidak sesuai standar diolah oleh UMKM lokal menjadi keripik, tepung dan juga lain sebagainya, sehingga mendukung ekonomi sirkular berbasis komunitas. Nah, ini merupakan sirkular ekonomi model yang digunakan di PT ini, di mana dilihat bahwasannya untuk sirkular ekonominya ini bersifat loop tertutup ataupun berkisar pada hal-hal yang ada di dalamnya seperti itu, sehingga memang kemungkinan untuk food waste dan juga lain sebagainya itu lebih kecil seperti itu. Nah, kemudian di sini merupakan dampak penerapan sirkular ekonomi yang dilakukan oleh PT Green Pineapple. Yang pertama ada berkurangnya limbah ke TPA karena semua limbah dapat diolah dan juga dimanfaatkan kembali. Kemudian mengurangi emisi karbon, kemudian meningkatkan kesuburan tanah, efisiensi biaya produksi, muncul atau adanya inovasi produk baru bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja baru, serta meningkatnya potensi UMKM dan juga kesejahteraan masyarakat. Karena memang PT tadi menggandeng masyarakat dalam proses produksinya seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, PT Great Green Pineapple merupakan salah satu contoh perusahaan yang telah menerapkan sirkular ekonomi dalam proses produksinya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengelolaan limbah yang berkelanjutan menjadi sumber daya baru, sehingga mengurangi adanya limbah yang langsung terbuang ke alam. Nah, kemudian juga PT ini selain berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan, juga telah membangkitkan ekonomi lokal dan juga rantai pasok yang inklusif karena melibatkan masyarakat dan juga petani sekitar. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu presentasi dari saya, Prof. Ya, terima kasih Mas Khairil ya. Sangat menarik tadi Nggih, ya. Apa tadi nanas, perusahaan nanas ya. nggih, Jadi memang bisa mengelola apa namanya produknya itu menjadi tadi sangat meminimalkan limbah begitu ya. Dan kalaupun limbahnya sudah jadi itu bisa untuk meregenerasi
alam begitu ya, karena tanahnya tadi bisa lebih subur gitu ya. Tadi saya agak miss tadi ya, ternyata ada ininya juga ya, singkong juga ya Mas tadi ya? Itu di Eh, sela-selanya berarti? ya, jadi untuk PT Green Pineapple itu kayak apa ya, inovasi kayak cabangnya gitu Pak. Jadi ada PT eh, utamanya itu PT Green Fruit Pak. Jadi kayak buah-buahan gitu. Tapi nanti di bawah-bawahnya itu ada kayak PT Green Pineapple, kemudian ada PT apa, PT apa, PT apa gitu Pak. Jadi memang di sini sebenarnya banyak PT-nya Pak. Oh, jadi tidak cuma anu ya, apa namanya, nanas saja ya berarti ya, Iya. atau Tapi dari kebun utamanya nanas. memang nanas, Prof. Ya, jadi tadi kan bisa beberapa apa namanya, pemanfaatnya bisa untuk kolaborasi penanaman yang lainnya begitu loh. Iya. Ya saya kira bagus ini, sebagai contoh memberi gambaran gitu ya, bagaimana, konsep dari circular economy itu betul-betul diterapkan begitu ya. Baik, eee, terkait dengan apa namanya, apa nah saya kok jadi lupa, jurnalnya sudah juga? Jurnal saya sudah, Prof. Coba, kita lihat dulu ya. Nah, nanti teman-teman juga sama ketika belajar, oh inilah, ternyata, sangat aplikatif begitu ya, konsep ini, itu ya. Bisa belajar dari beberapa studi kasus itu ya, penerapannya. Baik, Bapak izin mempresentasikan terkait dengan jurnal yang ingin saya review, yaitu uh, terkait dengan Do We Save the Environment by Buying Second-Hand Clothes, The Environmental Impacts of Second-Hand Textile Fashion and the Influence of Consumer Choice. Jadi di sini jurnalnya itu terkait dengan apakah dengan memberi pakaian-pakaian second-hand itu dapat berpengaruh terhadap perubahan lingkungan seperti itu. Nah, untuk hal yang melatar belakangi adanya penelitian tersebut yaitu industri tekstil saat ini menyumbang kurang lebih 10% emisi gas rumah kaca global, kemudian juga menyumbang pencemaran air, kemudian total energi yang digunakan itu cukup banyak dan juga konsumsi air yang sangat besar. Nah, kemudian produksi pakaian global diperkirakan akan lebih tinggi 3 kali lipat pada tahun 2050 yang artinya dapat menghabiskan 26% dari total anggaran karbon dunia. Nah, saat ini sistem produksi pakaian itu masih bersifat linear, yaitu ambil, kemudian memakai, dan juga kemudian setelah dipakai dibuang seperti itu. Sehingga diperlukan transisi menuju circular economy yang menerapkan yang pertama reuse atau pakai ulang, kemudian ada recycle, daur ulang, dan juga reduce atau pengurangan konsumsi. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari pakaian bekas dibandingkan pakaian baru melalui pendekatan life cycle assessment atau LCA, yaitu sebuah metode untuk menilai dampak lingkungan suatu produk mulai dari proses awal hingga akhir sehingga dapat menghitung energi, kemudian air, sumber daya yang digunakan serta emisi yang dihasilkan. Nah, di mana tahapan LCA ini biasanya terdiri dari produksi, kemudian ada retail, yaitu distribusi dan juga penjualan, use atau penggunaan, dan juga end of life atau akhir masa pakai. Seperti itu. Nah, ini merupakan metode yang digunakan, yaitu peneliti menilai 4 jenis pakaian, di mana pakaian yang digunakan ada t-shirt, kemudian ada dress, trouser, sweater, dan juga membandingkan 3 tipe konsumen, di mana untuk 4 jenis pakaiannya itu dapat dilihat pada tabel yang pertama itu di mana di situ memuat material, kemudian ada weight, ada fabric, dan juga ada ketebalan benang seperti itu yang mana itu sudah didesain sedemikian rupa. Nah, kemudian ada 3 tipe konsumen, yaitu primary user atau pembeli baru, yaitu orang yang membeli pakaian baru, kemudian primary consumer user, pembeli baru yang menjual kembali. Jadi dia nanti membeli baru dan setelah beberapa kali dipakai, dia nanti akan menjualnya kembali. Nah, kemudian ada second hand user, itu pembeli pakaian bekas, yaitu membeli baju-baju itu dari primary consumer user seperti itu. Nah, kemudian pendekatan ini mendukung prinsip CE melalui analisis siklus hidup tertutup, yaitu dari produksi, distribusi, penggunaan, hingga akhir hayat produk atau end of life management. Nah, sistem ini dapat menunjukkan bagaimana nilai material dapat dipertahankan lebih lama di dalam ekonomi.
Nah, di sini di tabel 2 ini dapat dilihat bahwasanya memang ada 3, yaitu ada primary user, primary conscious user, dan juga second hand user, di mana masing-masing masing-masing tipe ini memiliki behavior yang berbeda-beda. Yang pertama ada fashionable user. Fashionable user itu berarti orang yang suka berganti-ganti fashion, dan sekali fashion itu sudah usang dan nanti dia ganti lagi. Nah, kemudian ada average user, itu seperti kita, yaitu orang yang menggunakan rata-rata pemakaian. Nah, kemudian ada attached user, itu untuk orang-orang yang suka untuk memakai barang tersebut dalam waktu yang lama. Nah, dapat dilihat di sini ada fraksi, ini menunjukkan bahwasanya mereka itu seberapa lama mereka memakai pakaiannya, dan di sini dapat dilihat bahwasanya memang yang memakai cukup lama itu dari primary user dengan attached user, yaitu fraksinya 2 atau sekitar 80 kali pemakaian dalam selama siklus pemakaiannya seperti itu. Dan untuk yang paling sedikit itu memang ada di primary user, fashionable user, yaitu 0,25 atau hanya sekitar 10 kali pemakaian. Nah, ini juga merupakan bagian kelanjutan dari tabel 2 tadi, yang mana di sini dapat dilihat number of uses before washing, atau berapa kali dipakai sebelum dicuci. Nah, kemudian setelah bisa dipakai itu berapa lama, seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran dari pemakaian, di mana primary user itu biasanya langsung produksi, kemudian retail, use, dan kemudian end of life management. Nah, untuk primary conscious user itu ada production, kemudian ada masuk ke retail, primary use, nah kemudian dijual di retail for use, dan juga kemudian dimanfaatkan oleh second hand user untuk dipakai kembali, dan juga nanti setelah dipakai kembali dan sudah perkirakan untuk tidak bisa dipakai kembali, itu nanti akan dikembalikan ke lingkungan atau tidak digunakan kembali. Nah, hasil penelitian ini dapat dilihat bahwasannya di sini ada perbandingan dampak lingkungan dari berbagai jenis pakaian, ada t-shirt, dress, trouser, dan juga sweater, berdasarkan global warming potential, kemudian ada cumulative energy demand, freshwater eutrophication, dan juga water scarcity footprint aware. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya untuk yang tertinggi dari ketiga kategori, baik dari penyebab global warming, nah kemudian juga ada penggunaan energi, dan juga kemudian ada pencemaran, itu memang paling banyak terjadi di dress, baik dari ketika produksi, kemudian juga ketika retail, use, dan juga end of life, seperti itu. Hal ini dikarenakan memang untuk dress ini, untuk tingkat produksinya ini membutuhkan energi yang cukup banyak, kemudian juga emisi yang dihasilkan pun cukup banyak, seperti itu. Dan kemudian ketika nanti terbuang atau limbah-limbahnya, itu juga akan mengotori dari freshwater, akan mengotori lingkungan air, seperti itu, dibandingkan dengan baju-baju lainnya, seperti itu. Dan kemudian untuk penggunaan airnya ini yang paling paling banyak adalah dari t-shirt atau kaos. Hal ini dikarenakan memang t-shirt ini kan tadi bahannya dari kapas yang tentu menyerap air sehingga membutuhkan air, dan juga ketika diproduksi secara besar-besaran, nah ini untuk t-shirt akan membutuhkan air yang cukup banyak, seperti itu, dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kemudian ini perbandingan untuk global warming dari t-shirt dan juga dress, di mana dapat dilihat bahwasanya memang di sini untuk perbandingannya ketika proses production itu memang lebih banyak untuk t-shirt daripada untuk dressnya, karena di t-shirt sendiri tentunya untuk produksi itu membutuhkan langsung dalam jumlah banyak biasanya dibandingkan dengan dress, karena memang dress kan untuk kalangan tertentu dan juga mungkin bisa dipakai hanya untuk wanita, seperti itu, sedangkan untuk t-shirt ini kan biasanya lebih dipakai untuk semua orang, sehingga untuk produksinya itu memang lebih banyak daripada dari dress, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk retail dan juga untuk use dan lain sebagainya, ini kebanyakan memang dari dress, seperti itu. Sedangkan untuk retail ini ada di t-shirt mungkin lebih banyak juga.
use, juga lebih banyak di t-shirt dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini perbandingan dampak lingkungan dari berbagai jenis pakaian berdasarkan perilaku konsumen. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya memang untuk GWP atau penyebab dari global warming ini tertinggi, yaitu ada di dress, yaitu sekitar 6,13 yang digunakan oleh seseorang yang mempunyai perilaku membeli barang baru dan dia itu fashionable seperti itu. Jadi setiap hari ganti, setiap hari ganti, setiap hari ganti. Sehingga dia menyumbang untuk kadar uh, karbonnya itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yaitu terkait dengan CED-nya itu juga sama, yang tertinggi yaitu di primary fashionable user, yaitu seseorang yang tadi menggunakan pakaian baru dan dia itu fashionable. Nah, kemudian untuk FE-nya itu yang tertinggi juga sama, yaitu 0,20 di primary fashionable user, dan untuk water footprint-nya ini tertinggi di primary fashionable user, tapi untuk t-shirt. Hal ini dikarenakan tadi untuk bahannya sendiri dan kemudian juga untuk pencetakan itu lebih banyak di t-shirt seperti itu. Sedangkan untuk yang seperti second hand attached user atau yang mereka itu menggunakan kembali, mereka cenderung lebih sedikit seperti itu. Misalnya dibandingkan yang pertama ada t-shirt, di mana tadi untuk GWP-nya primary fashionable user itu 0,46, sedangkan untuk second hand attached user itu hanya 0,06. Nah, kemudian misalnya di FE itu t-shirt 0,12 dan kemudian untuk second hand hanya 0,01. Nah, ini perbandingan dampak lingkungan dari berbagai jenis pakaian tadi ya. Jadi ini yang tadi sebelumnya. Nah, ini hasil penelitian juga terkait dengan penggunaan dampak lingkungan. Yang pertama itu adalah second hand user di-compare dengan primary user atau orang yang menggunakan kembali, dikomparekan dengan orang yang membeli baru. Nah, ini untuk GWP-nya, ini di t-shirt berkurang sekitar 26%, untuk CED berkurang sekitar 27%, freshwater eutrophication sekitar 44%, water scarcity footprint itu sekitar 45%, dan untuk dress itu 42, 42, 42, dan juga 35. Untuk trouser itu 41%, 39%, 53%, 53%. Dan untuk sweater itu untuk GWP 31%, untuk CED 31%, freshwater eutrophication 40%, dan juga water scarcity footprint itu ada 42%. Nah, kemudian yang kedua itu ada primary conscious user dibandingkan dengan primary user, yaitu orang yang tadi membeli baru tapi dikembalikan lagi atau dijual kembali, dibandingkan dengan orang yang membeli baru langsung dibuang seperti itu. Dan di sini dapat dilihat untuk GWP di t-shirt itu berkurang sekitar 21%, untuk CED berkurang 19%, untuk freshwater eutrophication itu berkurang 25%, dan juga untuk water scarcity footprint itu berkurang 26%. Dan untuk dress itu dapat dilihat ada 25%, berkurang 23%, 24%, dan juga 22% di setiap kategori. Untuk trouser itu juga berkurang 18%, 16%, 22%, dan juga 22%. Untuk sweater berkurang 23%, 20%, 26%, dan juga 27%. Nah, ini potensi pemakaian global atau potensi pemanasan global yang terjadi per pemakaian, di mana di sini dapat dilihat untuk yang garis kuning itu primary user, dan untuk yang garis biru itu primary user. Nah, kemudian untuk yang garis oranye itu primary conscious user, dan juga untuk yang abu-abu itu second hand user. Nah, di sini dapat dilihat memang untuk potensi pemanasan global itu lebih banyak di t-shirt dan juga di dress daripada keempat pakaian tadi. Dan kemudian untuk yang paling banyak berpotensi itu adalah orang-orang yang menggunakan barang-barang baru kemudian dibuang setelah itu seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dari review jurnal tadi, yaitu industri fashion harus beralih dari linear ke sirkular model, yaitu yang tadinya sekali produksi kemudian penjualan digunakan buang, itu nanti bisa digunakan kembali untuk di second hand kan seperti itu. Nah, kemudian reuse memberikan dampak lingkungan jauh lebih rendah dibandingkan membeli baru, dan kemudian efek
produktivitas reuse bergantung pada perilaku pengguna, seperti frekuensi dan juga durasi pemakaian, dan juga kebijakan sirkular ekonomi harus mendorong yang pertama desain pakaian tahan lama, kemudian ada reuse dan re-commerce, dan juga tanggung jawab produsen serta edukasi terhadap konsumen. Baik, terima kasih. Mungkin itu Bapak terkait dengan presentasi yang dapat saya sampaikan. Permisi, Prof. Mic-nya belum saya hidupkan. Masih saya mute. Ya, terima kasih Mas. Ini tadi jurnalnya apa Mas? Judulnya tadi? Coba ada ininya enggak? File aslinya jurnal. Tak cek kok tidak ada. Di Journal of Circular Economy. Nah, ini dapatnya dari mana, Mas? Mas Koirul dapatnya dari mana? Ini saya dapatnya dari searching, Prof. Di Searchingnya? Google seperti itu. Oh, jadi kalau searching nanti di saya tak buka yang di anu ya, di apa? Jurnal yang di langgan Undip ya, Oke. of Circular Economy. Soalnya nanti kalau jurnal yang di langgan Undip itu adalah jurnal yang terverifikasi Journal of Circular Economy. Coba ini karena coba bednya tak buka dulu. Aduh, salah deh kayaknya, Pak. Hmm. POC. Iya. Oh iya. Ini belum masuk di Scopus soalnya ini. Udahlah, Pak, nggak apa-apa. Baik. Jadi nanti kalau Mas Khairul nanti jadi apa namanya? Jadi reference gitu ya, carinya yang di apa ya? Di jurnal yang di langgan Undip itu loh. Yang kemarin saya contohkan itu loh. Baik, Prof. Ya, kalau tidak sebagai utama sih enggak apa-apa, tapi ketika nanti untuk apa namanya? Untuk penelitian, untuk apa namanya? Tesis nanti akan ditanyakan jurnalnya itu publishernya mana, dia itu apa bereputasi tidak, gitu. Ini perlu jadi bahan kajian gitu. Itu sih, itu apa namanya reviewnya dari saya gitu ya. Oke. Nanti teman-teman kalau mencari ya sama di jurnal. Bisa atau Mas di akunnya ini ada ya? Ada, Prof. Ada ya? Ada. Ada ya. Tapi kalau di sini memang ininya semua apa namanya research papernya di sini banyak, cuman memang belum ada yang masuk di itu di Scopus. Baik, nanti sama gitu ya, Mas. Tolong nanti dikumpulkan di ini ya, di drive seperti yang kemarin nanti. Coba saya semua tugasnya
dikumpulkan bersama seperti itu aja ya. Seperti Baik, yang Prof. kemarin linknya itu nanti dikirimkan nanti. Kan ini berarti tinggal tugas ini aja toh, apa namanya? eh tugas kelompok aja toh. Tugas kelompok. Oke, Prof. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Prof, terkait dengan tugas Ya. kelompok, Prof. Mm-mm. Untuk teknis eh, tugas kelompok itu, kita berarti langsung turun ke masyarakat atau Ya, boleh studi literatur, nggih, Prof? lu langsung turun ke objek saja. Jadi memberikan misalkan objeknya itu seperti ini. Nah, oh ini bisa kita optimalkan minimasi. Oh dengan seperti apa dengan kajian-kajian yang tadi mungkin hampir seperti yang apa pineapple tadi misalkan ya. Jadi kita bisa bisa memberikan apa langkah terbaik lah begitu ya dengan pendekatan circular economy agar apa namanya tujuan dari proses itu bisa sesuai dengan kaidah-kaidah di circular economy. Bisa misalkan meminimalkan limbah, menjaga misalkan apa produk tersebut selalu apa namanya tidak berakhir di eh, tempat pembuangan akhir atau juga misalkan bisa meregenerasi alam gitu-gitu. Nah ini oh, diaplikasikan dalam kasus-kasus nyata gitu ya. Begitu Mas. Baik, Prof. Mungkin Silakan. teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Izin Prof, Ya, silakan. kalau misal nih Prof ya, kan saya punya teman nih Prof, tapi Hmm. tempatnya kan di luar kota. Nah, rencana tuh pingin saya coba wawancara beberapa gambaran terkait studi kasus circular economy Prof. Sebenarnya saya sudah pernah ke sana, sudah pernah terlibat langsung Prof. Nah, mungkin Hmm. tapi kan kalau untuk tugas kan nggak bisa dalam waktu dekat kita ke sana nggak, Prof, ya. Hmm. Itu kalau misalnya kita coba eksplorasi lewat ya wawancara lewat Zoom atau telepon itu apakah bisa Nggak ya, Prof? apa-apa. Nggak apa-apa. Masih ya, Prof. Kan bisa macam-macam caranya sekarang kan. Tidak harus ke lokasi, misalnya dengan apa namanya Zoom meeting atau apa. Silahkan saja. Dicari yang mudah saja. Oke, terima kasih, Prof. Prof, izin bertanya lagi, Prof. Iya, silahkan. Untuk terkait dengan UTS, berarti apakah tugas yang ini semua untuk UTS atau nanti bagaimana guys sistemnya? Oh, ini kan minggu terakhir ya kayaknya ya. Nggih, Minggu untuk terakhir minggu depan perkuliahan ya. sudah UTS. Oh ya, Nggih, Prof. saya kan tidak ada UTS itu ya. Kita kan tugas sendiri itu, menilai sendiri itu loh. Nanti masing-masing sendiri-sendiri memberikan kontribusi nilainya berapa gitu. Dari kan ada 4 dosen ya. Nggih, Prof. Nanti tinggal memberikan nilai aja. Hmm. Baik, Prof. Ada lagi? Kalau tidak ya untuk yang teman-teman yang lain tugas pribadi dan lain sebagainya nanti di-upload saja ya. Nggih, Prof. Prof, Ya, belum. bisa Ya. on cam sebentar nggih, Prof, untuk foto. Oh, bisa. Silakan. Nggih. Teman-teman juga bisa on cam dulu ya. Mm-mm. Baik. Sudah.
Teman-teman mungkin bisa on cam ya. Udah ini. Oh, di saya tidak terlihat, Bro. Mungkin Oh, teman-teman yang udah terlihat mungkin bisa ini ya. Sepertinya jaringannya kurang ini. nah, ini sudah ada semua di tempat saya. Ya, saya bantu aja, Mas. 1, 2, 3. Oke. Sudah aman? Baik, kalau sudah kita akhiri untuk pertemuan kali ini dulu ya. Sampai ketemu nanti di lain waktu mungkin ya, kalau ketemu di tempat yang lain atau di kesempatan yang lain silahkan lah ya. Baik, saya tutup pertemuan kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lift dulu ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Terima terima kasih, kasih, Prof. Prof. Terima Sehat kasih, Prof. selalu.